Hai guys, perkenalkan nama saya Widiawati Baru Sitompul dengan NIM 119111505 dari kelas MA 19B6. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian terhadap serotonin otak anak tikus. Ada 3 kelompok. Di sini mau melihat apakah data ini cukup memberikan bukti untuk menunjukkan adanya perbedaan di antara ketiga perlakuan tersebut. Datanya ini sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Nah, kita lihat bagian variable view-nya. Pada bagian variable view-nya, untuk bagian name itu kita isi kelompok, di value-nya itu kita isi dengan 1 kontrol, 2 LSD 0,5 mg per kilogram. Yang nomor 3-nya kita isi dengan UML 0,5 mg per kilogram. Nah, pada bagian measure-nya itu kita pilih dengan nominal. Dan yang tabel kedua itu kita isi dengan jumlah dan measure-nya dengan C-scale. Pertama itu kita mau melakukan pengujian menggunakan Kruskal-Wallis. Kita mau menentukan dulu bunyi dari hipotesisnya, yaitu untuk hipotesis nolnya itu bunyinya ketiga perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin otak anak tikus. Hipotesis alternatifnya minimal ada 1 perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin anak tikus. Kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis-nya. Kita klik di bagian Analyze, kemudian kita pilih yang bagian Non-Parametric Test, kita pilih yang bagian Legacy Dialog, yang K-Independent Sample. Untuk di bagian tes variabelnya kita isi dengan jumlah, dan bagian grouping variabel itu kita isi dengan kelompok. Kita klik yang bagian Define Range-nya. Karena datanya itu ada 3 perlakuan, maka minimum kita isi 1, maksimumnya kita isi 3. Kemudian kita klik Continue. Lanjut kita centang atau checklist yang bagian Kruskal-Wallis-nya. Kita klik OK. Nah, di sini telah tersedia informasi umum pada bagian Kruskal-Wallis testnya ini. Di sini dapat kita lihat bahwa di kelompok A bagian kelompok kontrol itu terdapat 11 data, di mana rata-rata rankingnya itu sebesar 18,50, dan untuk bagian kelompok LSD 0,5 mg per kilogram itu banyak datanya sebanyak 8, di mana rata-rata rankingnya itu sebesar 10,00. Bagian kelompok UML 0,5 mg per kilogram itu banyak datanya sebanyak 8 data, di mana rata-rata rankingnya itu sebesar 11,81. Nah, ini adalah tabel atau informasi dari si uji Kruskal-Wallis-nya. Pada bagian Kruskal-Wallis-nya atau si chi-square-nya itu menunjukkan angka 6,234. Nah, bagian di F-nya itu jumlahnya 2 dan asim sig-nya itu sebesar 0,044. Asim sig ini juga disebut dengan p-value. Nah, p-value-nya ini karena lebih kecil dari alfa, maka karena p-value-nya itu tadi lebih kecil dari alfa, maka kesimpulannya kita menolak si H0, yang artinya minimal ada 1 perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin otak anak tikus. Nah, pada bagian si Kruskal-Wallis-nya ini kita baru mendapatkan informasi kelompok mana yang memiliki perlakuan yang berbeda. Maka kita harus melakukan analisis lanjutan. Kemudian kita klik yang pertama Analyze. Kita pilih yang bagian Non-Parametric Test. Kita pilih yang Independent Sample. Pada bagian objektifnya itu kita pilih yang Customize Analysis. Pada bagian field-nya
itu untuk test fieldnya kita masukkan si jumlah, dan pada bagian grup kita isi dengan si kelompok. Kita klik yang bagian settingnya, karena kita tadi mau melakukan uji Kruskal-Wallis lanjutan, maka kita pilih klik yang customize test. Kita checklist yang Kruskal-Wallis one way ANOVA. Lalu kita klik run-nya. Oke. Di sini kita dapat informasi bahwa menolak hipotesis 0. Nah, bagian hipotesis nolnya ini kita isi hipotesis satunya itu, yaitu tidak ada perbedaan. Nah, untuk hipotesis satunya itu terdapat perbedaan. Kita langsung saja lihat pada bagian pairwise comparison of kelompoknya ini. Kita mau lihat kelompok mana sih yang memiliki perlakuan yang berbeda, gitu kan? Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Pada bagian LSD dengan si UML, pasangan LSD dan UML itu besar signya sebesar 0,646, yang berarti lebih besar dari alfa. Artinya tidak terdapat perbedaan. Pada bagian si UML-nya juga sama, itu lebih besar dari alfa, maka tidak terdapat perbedaan juga. Kita bisa lihat langsung ke bagian LSD 0,5 mg per kilogram dengan pasangan si kontrol itu, bahwa dia menunjukkan sig sebesar 0,021, artinya kita menolak H0. Berarti ada pengaruh, maksudnya ada perbedaannya. Nah, jadi yang perlakuan yang berbeda itu terdapat pada si LSD, pasangan LSD dan juga kontrol. Berdasarkan tabel pairwise tadi, kita bisa melihat nilai sig pada bagian LSD kontrol sebesar 0,21. Sedangkan pada pasangan perlakuan LSD, UML, dan pasangan perlakuan kontrol dengan UML itu lebih besar dari alfa. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kontrol dan LSD itulah yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin otak anak tikus. Oke, cukup sekian dan terima kasih.